Setelah diselamatkan dari neraka atau kebinasaan kekal, kesehatan yang prima atau kesehatan ilahi adalah berkat terbesar yang dapat kita miliki. Beberapa orang mungkin berkata, "Tidak, Pastor Prince, akan luar biasa kalau saya punya banyak uang. Dengan begitu, saya bisa melakukan begitu banyak hal." Well, saya kenal orang-orang yang punya banyak uang. Mereka punya banyak koleksi mobil, tetapi tak bisa mengemudikan satu pun mobilnya karena mereka terkapar lemas sakit. Jika seseorang sudah diambang ajal, saya pikir ia tidak akan berkata, "Andai saja saya bisa menghasilkan uang 1 juta lagi." Saya percaya ia akan berpikir, andai saja saya bisa mendapatkan kembali kesehatan saya. Ada begitu banyak hal yang perlu saya lakukan. Saya masih perlu mengatakan, saya sayang padamu, pada begitu banyak orang. Anda juga bisa memiliki keluarga yang hebat dengan anak-anak yang luar biasa. Tetapi jika Anda sakit dan tidak bisa berlarian dan bermain dengan anak-anak Anda, hal ini akan sangat menyedihkan. Itu sebabnya saya percaya bahwa kesehatan adalah berkat terbesar yang dapat kita miliki. Sementara kita masih di dunia ini, tanpa kesehatan, kita tidak mungkin menikmati berkat-berkat Allah. Anda akan mendapati bahwa ketika Yesus hidup di bumi, sebagian besar mujizatnya adalah area kesembuhan. Itu karena sifatnya adalah menyembuhkan. Alkitab mengatakan bahwa Yesus pergi kemana-mana untuk berbuat baik. Ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis, sebab Allah menyertai dia. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Ia tidak terus-menerus berjalan di atas air. Ia tidak terus-menerus menenangkan badai, tetapi ia terus-menerus menyembuhkan. Ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, ia memastikan tidak ada seorang pun dari mereka yang sakit. Mazmur 105 ayat 37. Kemudian bangsa Israel dihantarnya keluar. Mereka membawa emas dan perak, semuanya sehat dan kuat. Dalam film produksi Cecil DeMille, The Ten Commandments, seorang lelaki tua yang buta terseok-seok keluar dari Mesir dengan tongkat jalan. Itulah cara Hollywood mendramatisir firman Tuhan. Tetapi itu tidak benar. Firman Tuhan mengatakan bahwa semuanya sehat dan kuat. Jadi lelaki tua itu tidak mungkin buta atau bungkuk. Para sarjana Alkitab memperkirakan ada 2,5 juta orang Israel yang meninggalkan Mesir dalam kondisi sudah disembuhkan, sehat dan pulih seutuhnya. Itu masih menjadi kehendak Allah bagi umatnya dahulu dan saat ini. Semuanya disembuhkan, sehat dan pulih seutuhnya. Jika sifat Allah menyembuhkan, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa banyak orang Kristen yang sakit? Yang saya maksud bukan sakit-sakit kecil seperti batuk atau pilek, tetapi penyakit-penyakit yang serius dan mengancam nyawa. Sekarang, jika orang-orang dunia sakit, seharusnya kita tidak perlu terkejut. Mereka tidak memiliki Yesus Kristus sebagai proteksi mereka, jadi tidak heran jika mereka sakit. Tetapi, ketika orang-orang percaya jatuh sakit, saya ingin tahu alasannya, dan saya tidak ingin menarik kesimpulan saya dari pengalaman manusia. Saya ingin jawaban dari firman Tuhan. Mungkin Anda akan terkejut saat mengetahui bahwa Alkitab memberi satu dan hanya satu alasan mengapa orang-orang Kristen menjadi lemah dan sakit dan meninggal sebelum waktunya. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 29-30 mengatakan, "Karena barang siapa makan dan minum dengan cara yang tidak layak, berarti makan dan minum penghukuman atas dirinya tanpa memahami tubuh Tuhan. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang tidur." Tidur di sini maksudnya meninggal, bukan istirahat fisik. Paulus berkata, sebab itu, kata itu menggunakan kata bahasa Inggris des, bukan this. Ia menunjukkan pada kita satu alasan tunggal mengapa orang Kristen menjadi lemah dan sakit dan meninggal sebelum waktunya. Dan apakah sebab itu yang Paulus nyatakan pada kita? Ia berkata, tanpa memahami tubuh Tuhan. Sebab itu, jadi alasan orang-orang Korintus menjadi lemah dan sakit adalah kegagalan mereka dalam mengerti tubuh Tuhan. Itu artinya mereka tidak tahu mengapa mereka menerima tubuh itu ketika mereka datang ke meja Tuhan. Mereka tidak tahu mengapa mereka makan roti itu. Dan inilah alasan mengapa mereka tidak menerima kehidupan ilahi dari juru selamat mereka, sehingga mereka menjadi lemah dan sakit dan meninggal sebelum waktunya. Karena kebenaran itu paralel, itu berarti bahwa jika kita memahami tubuh Tuhan, kita akan berjalan dalam kesehatan dan pemulihan totalnya. Ini hanya soal logika. Bahkan anak perempuan saya bisa mengatakannya itu pada Anda. Ketika ia berumur 4 tahun, suatu hari ia pulang dari sekolah dan berkata, "Daddy, lawan kata tinggi adalah pendek. Apa lawan kata kecil?" Saya menjawab, "Besar." "Bagus," katanya. Jadi sama halnya jika Paulus mengatakan tanpa memahami tubuh Tuhan, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang tidur. Maka sudah pasti artinya ketika kita memahami tubuh Tuhan, kita akan kuat dan sehat dan panjang umur. Mungkin Anda berpikir bahwa orang-orang Kristen akan mempelajari ayat-ayat tersebut sehingga mereka akan hidup dengan kesehatan yang prima. Bagaimanapun juga, Paulus telah menunjukkan satu alasan ini sebagai penyebab sakit penyakit yang akhirnya mendatangkan kematian
yang sebelum waktunya bagi banyak orang Kristen. Tetapi, tampaknya sebagian besar orang dalam tubuh Kristus memilih untuk berfokus pada makanan dan olahraga sebagai kunci untuk hidup sehat. Bahkan, salah satu tema paling laris di toko-toko buku Kristen saat ini adalah makanan. Ada berbagai macam buku tentang apa yang mesti dimakan dan jangan dimakan. Saya tidak mengkritik buku-buku itu. Maksud saya, Allah tidak ingin kita berfokus pada makanan atau olahraga sebagai kunci untuk kesehatan prima. Allah tidak ingin kita menaruh kepercayaan kita pada cara-cara dunia untuk menjaga kesehatan. 2 Korintus 10 ayat 4 mengatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Beberapa orang berpikir bahwa mereka akan hidup dalam kesehatan yang prima jika mereka melakukan diet Mediterania, karena itu adalah pola makan Yesus. Tetapi, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa mayoritas orang-orang yang Yesus sembuhkan juga mengikuti pola makan Mediterania. Mereka tidak pernah makan daging babi atau udang atau makanan tinggi kolesterol lainnya, tetapi mereka tetap sakit karena solusi dunia hanya berjangka pendek. Tentu saja, makanlah yang benar dan tetap berolahraga itu penting. Saya memperhatikan apa yang saya makan dan saya tidak suka makanan berminyak. Saya juga berolahraga, tetapi kepercayaan saya bukan pada upaya-upaya kecil saya sendiri. Kepercayaan saya adalah pada Tuhan yang menjaga kesehatan saya, dan Tuhan telah menetapkan perjamuan kudus sebagai saluran utama untuk kesehatan dan pemulihan total bagi umatnya. Gereja mula-mula percaya hal ini. Ini sebabnya mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka mengutamakan hal-hal yang terutama. Mereka menganggap penting hal-hal yang penting bagi Tuhan. Mereka percaya apa yang Allah firmankan. Tidak heran jika mereka mengalami kuasa Allah. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 43-46, kita bisa baca bahwa mereka memecahkan roti dari rumah ke rumah, dan banyak tanda-tanda ajaib dan mujizat yang dilakukan melalui para rasul. Meskipun tubuh Kristus saat ini mengerti pentingnya doktrin, persekutuan, dan doa, hanya sedikit jemaat dalam gereja yang memahami pentingnya memecahkan roti atau perjamuan kudus. Itu sebabnya banyak yang lemah dan sakit dan meninggal sebelum waktunya. Sepanjang sejarah, doktrin-doktrin kuat seperti pembenaran oleh iman telah mengalami serangan gencar dari iblis. Inilah yang telah terjadi pada perjamuan kudus. Iblis telah mendorong gereja pada dua kekeliruan dan interpretasi ekstrim terhadap kebenaran ini. Di satu sisi, ada orang-orang percaya transubstansiasi, dan di sisi lain, ada orang-orang yang mengurangi makna perjamuan kudus menjadi sekedar ritual. Saya percaya bahwa Allah ingin memulihkan kuasa dan arti yang sesungguhnya dari perjamuan kudus kepada gereja, sehingga umatnya akan memahami tubuhnya dengan benar ketika mereka datang ke mejanya. Ini akan membuat mereka menjadi kuat dan sehat dan panjang umur. Tuhan telah memberikan perbekalan istimewa untuk kesehatan kita, dan semuanya ini ditemukan dalam kematian anaknya Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita datang untuk ikut serta dalam perjamuan di mejanya, salah satu kerinduan besar dalam hidup saya adalah melihat tubuh Kristus menerima setiap hal yang bagi kita melalui penderitaan dan kematian juru selamat kita. Dan saya tahu jika ketika umat Tuhan diajarkan dengan benar tentang bagaimana kesembuhan disalurkan di meja Tuhan, kesehatan dan pemulihan total akan mengikuti. Hal ini akan menambahkan tahun-tahun pada hidup kita dan kehidupan pada tahun-tahun kita. Setelah saya merilis kaset khotbah saya, Health and Wholeness Through the Holy Communion, saya menerima banyak saksian tentang kesembuhan melalui perjamuan kudus. Saya mempunyai seorang teman bernama Pastor Barnabas Mam. Beliau adalah pastor bagi banyak pastor di Kamboja. Allah telah menyelamatkannya dari situasi-situasi yang mengancam nyawa ketika Khmer Merah membantai orang-orang sebangsa mereka sendiri pada 1970-an. Tetapi karena kemiskinan yang melanda berbagai bidang pada masa itu, ia mengalami kondisi-kondisi fisik yang kronis, termasuk rendahnya kadar gula darah dan tingkat kalsium, insomnia, dan rematik. Sungguh sangat ironis bahwa hamba Tuhan yang memiliki iman dan kuasa, yang pelayanannya disertai tanda-tanda ajaib dan mujizat, mengalami kesulitan tidur setiap malam. Ia harus minum obat penenang dan mereka tidak selalu manjur. Cucu-cucunya juga harus memijat persendian-persendiannya yang bengkak, yang didera kesakitan akibat radang sendi. Lututnya akan menimbulkan masalah serius, terlebih setelah berkhotbah dengan berdiri lebih dari 2 jam. Suatu pagi, frustasi setelah lagi-lagi melewatkan malam tanpa tidur, istrinya menyetel kaset Health and Wholeness Through the Holy Communion. Ia mendengarkannya dan imannya tumbuh dalam hatinya. Ia segera menyiapkan roti dan anggur dan melakukan perjamuan kudus. Malam itu, ia
tidur seperti bayi. Keesokan paginya, yang adalah hari Minggu, ia berdiri di gereja dan berkhotbah tentang kuasa tubuh Tuhan yang membawa kesehatan ketika kita datang ke mejanya. Setelah berjam-jam berdiri, ia tidak memerlukan pijatan karena ia sudah sembuh total dari rematik kronis. Hingga hari ini, istrinya masih takjub oleh kesembuhan sang suami. Ia mengatakan bahwa ia telah menemukan suami baru yang memiliki kekuatan baru dan bisa tidur malam. 2 minggu setelah ia memberikan khotbah itu di gereja, ia disponsori untuk melakukan pemeriksaan tubuh lengkap di Malaysia. Di sana, mereka menemukan bahwa kadar kalsium dan gula darahnya normal. Tak lama berselang, ia melakukan pemeriksaan lain di sebuah rumah sakit di Phnom Penh dan mereka juga memberikan hasil yang bagus. Sekitar waktu yang sama, seorang wanita dari stafnya disembuhkan dari migrain berkepanjangan setelah ia mengikuti perjamuan kudus. Dan sejak itu, pastor ini telah menerima banyak kesaksian dari orang-orang yang disembuhkan dari segala macam kondisi yang melemahkan setelah mengikuti perjamuan kudus. Ketika kita mengerti bahwa perjamuan kudus adalah saluran Allah untuk memberikan kesehatan dan pemulihan total bagi umatnya, dan kita mengajarkan pada gereja untuk memiliki pemahaman yang benar tentang tubuh Tuhan ketika mereka datang ke mejanya, umat Allah akan sehat dan kuat dan panjang umur. Setelah menegaskan bahwa perjamuan kudus adalah saluran Allah untuk kesehatan dan pemulihan total bagi umatnya, sekarang saatnya mencari tahu bagaimana cara mengalami kehidupan prima yang datang melalui pemahaman akan tubuh Tuhan. Perhatikan bahwa Paulus mengatakan bahwa penyebab orang-orang menjadi lemah, sakit dan meninggal sebelum waktunya bukanlah kegagalan dalam memahami darah Yesus, tetapi kegagalan memahami tubuh Yesus. 1 Korintus 11 ayat 29-30. Karena barang siapa makan dan minum dengan cara yang tidak layak, berarti makan dan minum penghukuman atas dirinya tanpa memahami tubuh Tuhan. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang tidur. Tetapi semasa pertumbuhan saya sebagai orang Kristen, saya diajarkan bahwa 2 elemen perjamuan seharusnya disatukan. Jadi dulu saya percaya bahwa baik tubuh maupun darah adalah untuk pengampunan dan dosa saya. Sejak itu Allah menunjukkan pada saya bahwa tubuh dan darah mestinya tidak diperlakukan sebagai satu kesatuan. Di sini ada 2 elemen karena ada suatu penerapan ganda dalam perjamuan. Anggur yang adalah darahnya adalah untuk pengampunan kita, dan roti yang adalah tubuhnya adalah untuk kesembuhan kita. Jemaat Korintus, seperti banyak orang Kristen zaman ini, tidak bermasalah dalam memahami darah Yesus. Surat-surat Paulus menuliskan dengan sangat jelas bahwa darah Yesus membawa pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Karena anak Allah sudah membayar hukuman atas dosa-dosa Anda dengan darahnya yang tak bercela, Anda dapat terbebas dari segala hukuman dosa ketika Anda percaya bahwa darahnya yang menyelamatkan Anda. Ketika Anda meminum anggur perjamuan, ketahuilah bahwa Anda telah diampuni dan dibenarkan. Darah Yesus telah membenarkan Anda di hadapan Allah, sehingga Anda dapat datang dengan berani ke hadirat-Nya. Dan ketika Anda berdoa, Anda dapat memiliki keyakinan bahwa Ia mendengarkan Anda. Begitulah cara Anda memahami darah Yesus, dan pada umumnya orang Kristen mengerti itu, tetapi tidak banyak yang tahu bagaimana memahami tubuh Yesus. Untuk memahaminya, pertama kita harus tahu roti perjamuan itu melambangkan apa. Yesus mengatakan bahwa roti yang adalah tubuhnya adalah untuk kesembuhan kita. Bagaimana kita tahu itu? Ketika Yesus berbicara pada wanita Sirofenesia tentang kesembuhan anak perempuannya, Ia menyebut kesembuhan itu roti yang disediakan bagi anak-anak, roti milik para anak, the children's bread. Markus 7 ayat 26-28. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing-anjing kecil. Dan perempuan itu menjawab, katanya pada Yesus, benar Tuhan, tetapi bahkan anjing-anjing kecil di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Perhatikan bahwa ketika wanita itu meminta pada Yesus agar mengusir setan dari anak perempuannya, Yesus berkata bahwa tidak baik memberikan roti yang disediakan bagi anak-anak pada anjing-anjing kecil. Roti itu mengacu pada apa? Roti itu mengacu pada kesembuhan yang diminta wanita itu. Dan anjing-anjing itu mengacu pada apa? Mereka mengacu pada orang-orang non-Yahudi seperti dirinya. Jadi sebenarnya Yesus mengatakan bahwa kesembuhan hanya bagi umat perjanjian Allah dan bukan bagi orang-orang non-Yahudi yang waktu itu tidak termasuk dalam perjanjian. Setelah menjelaskan apa maksud Yesus, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa saya mengaitkan roti dengan kesembuhan, bukan pembebasan. Well,
maut. Itu karena Alkitab memperlakukan penyakit dan kerasukan setan sebagai hal yang sama karena keduanya berasal dari iblis. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 mengatakan bahwa Yesus pergi berkeliling untuk berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Perhatikan bahwa penyakit adalah karena penindasan iblis. Dengan demikian, baik penyakit maupun kerasukan setan adalah hasil dari penindasan iblis, dan kita memerlukan kesembuhan dari Tuhan untuk problem-problem ini. Dari insiden ini, jelas bahwa Yesus melihat kesembuhan sebagai roti bagi anak-anak. Wanita itu percaya pada remah-remah roti itu dan aksi untuk melepaskan kuasa untuk mengusir setan keluar dari anak perempuannya. Jadi roti itu, bahkan remah kecilnya sekalipun yang adalah tubuh Yesus, adalah untuk kesembuhan kita. Karena sekarang kita anak-anak Allah dan sepenuhnya berhak mendapatkan roti kesembuhan. Sebenarnya, saya percaya bahwa ketika Yesus berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Matius 26 ayat 26. Para murid tidak memerlukan penjelasan seperti yang baru saja saya berikan. Mereka tahu bahwa Yesus ingin mengimpartasikan hidup, kesehatannya yang prima, dan keutuhannya yang tidak kekurangan suatu apapun kepada mereka. Para murid itu bersama Yesus setiap hari, dan mereka tidak pernah melihat Yesus sakit satu kali pun. Mereka tidak pernah melihat Yesus terkapar karena flu, demam, atau sakit perut. Ia tidak pernah harus mengatakan pada mereka, "Bisakah salah seorang dari kalian menggantikan aku menyampaikan khotbah di bukit? Hari ini aku rasanya tak enak badan." Tuhan tidak pernah sakit. Lebih dari itu, Yesus justru begitu bersemangat, penuh kehidupan, dan memiliki kesehatan prima. Ketika orang-orang yang tanpa lengan dan kaki dibawa menghadap Yesus, mereka dipulihkan dengan sempurna. Ketika mereka menyentuh Yesus, bagian-bagian tubuh yang mereka perlukan diimpartasikan pada mereka dari gudang surga, dan tubuh Yesus begitu penuh kehidupan hingga bahkan bajunya pun menyerap kesehatannya. Alkitab mengatakan bahwa wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun itu datang padanya, mengetahui bahwa ia adalah satu-satunya harapan. Markus 5 ayat 25-34. Wanita itu telah menghabiskan semua uangnya dan mengalami banyak penderitaan dari berbagai tabib, dan apakah hasilnya? Kondisinya tidak membaik, bahkan makin parah. Tetapi hanya sekali menyentuh ujung jubahnya, ia langsung disembuhkan dari penyakit itu. Jika ujung jubahnya saja dapat dipenuhi kesehatan, dapatkah Anda membayangkan tubuhnya? Tidak heran Lukas berkata, "Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya." Lukas 6 ayat 19. Ketika seorang dokter seperti Lukas mengatakan ini, Anda tahu itu nyata. Ketika Yesus berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Para murid tidak perlu diberitahu bahwa Yesus sedang mengimpartasikan hidup, kesehatannya yang prima, dan keutuhannya. Mereka lebih tahu dari siapapun lainnya bahwa memakan roti itu berarti mencerna kesehatannya ke dalam tubuh fana mereka. Matzah, roti lempeng yang dimakan dalam perayaan Paskah, adalah suatu objek pelajaran yang menggambarkan tubuh Yesus. Misnah atau hukum lisan Yahudi memberi instruksi tentang persiapan roti ini. Instruksi-instruksi ini seharusnya sangat menarik bagi kita. Menurut hukum tersebut, roti itu harus tak beragi, dipanggang, ditusuki hingga berlubang-lubang, dan beralur-alur. Sampai sekarang, para rabi Yahudi tidak tahu mengapa roti itu harus disiapkan dengan cara ini. Tetapi, diberkatilah mata Anda karena menyaksikan anugerah Allah. Tidak ada ragi yang digunakan, karena dalam Alkitab, ragi adalah gambaran dosa, dan Yesus adalah anak Allah yang sempurna dan tak berdosa. Itu sebabnya ia dapat mengambil dosa kita untuk ditanggungnya sendiri. Tubuhnya terbakar karena kobaran murka Allah dalam skala penuh terhadap dosa kita ditimpakan padanya. Api itu mestinya ditimpakan pada kita dan keluarga kita, tetapi sebagai gantinya, api itu ditimpakan pada Yesus. Bagian sisi tubuhnya ditombak, dan ia menanggung cambukan tanpa ampun itu di punggungnya, agar tubuh kita dapat pulih seutuhnya. Jadi, ketika Anda datang ke meja Tuhan, pastikan Anda mengerti tentang tubuhnya. Ketika Anda mengikuti perjamuan kudus, percayalah bahwa Yesus mengambil roti itu dan memecah-mecahkannya karena tubuhnya akan dipecah-pecahkan. Dan ketika Anda makan tubuhnya yang terpecah-pecah, ketahuilah bahwa tubuhnya dipecahkan agar tubuh Anda dapat pulih seutuhnya. Ketika Anda mengikuti perjamuan kudus dengan iman, sesuatu terjadi pada tubuh Anda. Anda menjadi kuat, sehat, dan Anda akan panjang usia. Sekarang, seharusnya sudah jelas bahwa darah dan tubuh memiliki dua penerapan yang berbeda. Ini konsisten di sepanjang Alkitab. Yesaya berkata, "Sesungguhnya kedukaan kitalah yang ditanggungnya, dan nestapa kita yang dipikulnya." Yesaya 53 ayat 4. Alkitab versi Young Literal Translation atau YLT memberikan terjemahan yang lebih akurat untuk kata kedukaan dan nestapa, menyatakan bahwa sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan penderitaan kita telah dipikulnya.
Sama halnya dalam Injil Matius, ayat tersebut diinterpretasikan sebagai dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius 8 ayat 17. Dalam bahasa Yunani, kelemahan atau asthenia berarti kelemahan tubuh. Jadi, kita dapat melihat dengan sangat jelas, Yesaya mengatakan bahwa Mesias akan menanggung kelemahan tubuh, sakit penyakit, dan penderitaan kita pada tubuhnya sendiri. Dengan kata lain, Yesus tidak hanya menanggung dosa-dosa kita, tetapi juga kelemahan tubuh, sakit penyakit, dan penderitaan kita. Inilah yang oleh beberapa penulis himne kuno disebut kesembuhan ganda. Kesembuhan ganda ini terlihat jelas dalam Paskah. Perjamuan terakhir itu pertama kali dirayakan pada hari yang sama dengan Paskah, karena itu adalah Paskah yang sejati. Lukas 22 ayat 15-20. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Perjanjian lama adalah bayangan, perjanjian baru adalah substansi yang real. Yesus adalah anak domba Allah yang kudus, sejati, sempurna, dan tak bercelah. Jadi, Paskah adalah suatu jenis perjamuan terakhir. Pada Paskah pertama, mereka membunuh anak domba dan mengoleskan darahnya ke ambang-ambang pintu. Ini membuat malaikat pembinasa melewati keluarga mereka, karena Allah berkata, "Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemustahan di tengah-tengah kamu." Keluaran 12 ayat 13. Darah itu untuk pengampunan dosa. Darah itu menutupi dosa orang-orang itu dan memenuhi tuntutan kebenaran Allah. Tetapi apa yang mereka lakukan di dalam rumah? Keluaran 12 ayat 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Mereka memakan daging anak domba yang dipanggang dan roti tidak beragi. Ini untuk memberi mereka kekuatan dalam menempuh perjalanan. Yang mereka terima bukan kekuatan jasmani, melainkan supranatural. Itu sebabnya tidak ada yang tergelincir. Mazmur 105 ayat 37. Diperlukan karya supranatural Allah agar 2,5 juta orang semuanya bisa sehat. Kita tahu bahwa anak domba ini hanya bayangan dari substansi yang sejati. Jadi, jika tubuh anak domba bayangan dapat membawa hasil supranatural sedahsyat itu, betapa jauh lebih luar biasanya tubuh anak domba substansi yang sejati, Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini lagi kesembuhan ganda itu bekerja. Darah adalah untuk pengampunan, sementara tubuh dan roti adalah untuk kekuatan ilahi. Tidak heran ketika mereka meninggalkan Mesir, tidak ada yang lemah. Inilah cara Daud mendeskripsikan kesembuhan ganda itu. "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu." Mazmur 103 ayat 2-3. Perhatikanlah bahwa kebaikannya mencakup pengampunan atas dosa-dosa kita, juga kesembuhan dari penyakit kita. Ketika Yesus menanggung hukuman kita di kayu salib, hal ini tidak hanya membawa pengampunan bagi kita, tetapi juga kesembuhan bagi kita. Sebagian besar orang ketika ditanya apakah mereka yakin dengan pengampunan mereka menjawab ya. Mereka tahu bahwa Allah sudah mengampuni mereka karena salib. Tetapi ketika ditanya apakah mereka yakin dengan kesembuhan mereka mengaku tidak yakin. Saya ingin Anda tahu bahwa di kayu salibnya Yesus menanggung dosa dan penyakit kita. Oleh karena itu, kesembuhan seperti pengampunan bukan suatu janji. Itu adalah hak orang-orang Kristen yang sudah dibayar oleh darah Yesus. Karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib, kita tidak hanya mendapatkan pengampunan, kita juga memiliki kesembuhan. Pengampunan dan kesembuhan berjalan beriringan. Iman yang Anda miliki untuk pengampunan adalah sama dengan iman yang akan mendatangkan kesembuhan bagi Anda. Ketika Anda percaya dan memiliki pengertian yang benar tentang tubuh Tuhan, Anda akan mengalami kesembuhan dan pemulihan total yang ajaib ketika Anda mengikuti perjamuan kudus. Seorang anggota gereja, Albert, mengalami ini dalam cara yang spektakuler. Pada suatu hari dalam bulan November 2002, para dokter mengatakan pada Albert bahwa ibunya mengalami pertumbuhan 3 cm yang bersifat kanker pada rektumnya. Tidak perlu terlalu dikhawatirkan, karena pengangkatan tumor sejenis itu biasanya cukup mudah. Beberapa hari menjelang operasi, dua pemimpin gereja mengunjunginya
di rumah sakit dan menyampaikan kabar Injil padanya. Hari itu, ia lahir baru dan Albert sangat bersukacita karena segala sesuatunya berjalan dengan baik. Operasi berlangsung tanpa komplikasi dan ia diperbolehkan pulang dalam beberapa hari. Beberapa bulan kemudian, ia didaftarkan untuk jadwal operasi lanjutan untuk menutup stoma, bukaan yang diciptakan dalam operasi sebelumnya. Pada tahap ini, komplikasi terjadi, membuatnya harus menjalani 3 operasi lagi. Pada operasi kelima, tenaga wanita berusia 75 ini sudah terkuras habis dan tubuhnya mulai bereaksi negatif. Temperatur maupun denyut nadinya melonjak dan paru-parunya menjadi penuh air. Kondisinya memburuk hingga ke titik di mana sang dokter bedah merasa perlu menginformasikan kepada keluarga pasien agar bersiap menghadapi yang terburuk. Ia mengatakan pada mereka bahwa dalam kasus-kasus seperti ini ada kecenderungan kuat bahwa pasien tidak akan berhasil melewatinya dan menjelaskan bahwa 3 hari berikutnya akan sangat menentukan. Jika sang pasien tidak membaik dalam jangka ini, kemungkinannya kecil untuk bertahan. Albert terguncang dan bingung mendengarnya. Ia merasa tak berdaya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi ia tahu bahwa Allah tidak akan membiarkan ibunya menjalani 5 operasi dan masih membiarkannya meninggal. Ia yakin bahwa Allah tidak seperti itu. Ia selalu tahu bahwa Allah itu setia. Ia merasa putus asa dan terpuruk, tetapi merasakan dorongan yang kuat untuk melakukan perjamuan kudus dengan ibu dan keluarganya. Ia juga mengajak saudara perempuan dan ayahnya dan mengatakan bahwa mereka sebaiknya mengikuti perjamuan kudus juga karena itu akan mendatangkan hidup kebangkitan bagi sang ibu. Para anggota keluarganya heran. Mereka tidak mengerti bagaimana Albert bisa percaya bahwa anggur dan roti biasa itu akan mendatangkan kesehatan dan pemulihan total bagi seseorang dalam keadaan kritis. Albert terdengar tidak masuk akal bagi mereka. Tetapi Albert telah mendengarkan kaset saya, Health and Wholeness Through the Holy Communion, berulang kali. Ia tahu bahwa ketika memakan tubuh Tuhan, kehidupan yang tidak bisa binasa akan masuk dan bercampur ke dalam tubuh kita. Ia juga sudah membaca 4 kitab Injil dan mendapati bahwa keempat penulisnya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, telah menyertakan perjamuan kudus dalam catatan mereka. Ia yakin bahwa jika Yesus melihat itu baik untuk disampaikan pada kita hingga 4 kali, kebenaran itu pastilah berkuasa. Meskipun tidak yakin, ayahnya, saudara perempuannya, dan iparnya setuju untuk melakukan seperti yang ia katakan. Ia menyiapkan roti dan anggur, dan seluruh keluarga itu datang ke unit perawatan intensif ICU. Di sana dingin dan semua orang diam. Rasanya aneh melakukan perjamuan di tempat seperti itu. Ia tidak tahu apa yang mesti dilakukan dan hanya mulai berbahasa roh. Setelah itu, ia menyatakan bahwa dengan bilur-bilur Yesus dan tubuhnya yang terpecah-pecah, ibunya disembuhkan. Ia melangkah maju dan meletakkan secuil remah kecil di mulut sang ibu dan menuangkan sedikit jus anggur. Ia merasakan hadirat Allah yang indah dan kuat dalam ruangan itu, dan entah bagaimana ia tahu bahwa ibunya telah disembuhkan. Ia meninggalkan ruangan itu dengan damai sejahtera dalam hatinya, tetapi tidak terjadi apa-apa. 1 hari berlalu, lalu hari berikutnya lagi. Pada pagi hari ketiga, ia berjalan ke rumah sakit seperti biasanya dan menuju ke kafetaria untuk makan pagi. Di sana, ia menerima telepon dari seorang perawat. Dalam nada darurat, sang perawat berkata, "Albert, sesuatu telah terjadi pada ibu Anda. Lebih baik Anda kesini sekarang." Ia tidak dapat memperkirakan apapun, tetapi pikiran yang terlintas dalam benaknya adalah, dia tak mungkin mati. Aku tahu dia tak mungkin mati. Ia bergegas ke ICU, mendorong pintunya dan bergegas ke sisi tempat tidur ibunya. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan untuk melihat ibunya, dan ketika ia melihat bahwa ibunya sadar, ia berlutut dan menangis. Ia mengangkat suara dan memuji Tuhan. Semua yang ia harapkan, doakan dan percayai dari Allah akhirnya terjadi. Setelah itu, ibunya mulai membaik dan dalam seminggu, semua tabung dan pipa sudah dilepas dan ia mulai makan lagi. Sekarang, setidaknya ia sudah mendapatkan kembali 15 kg berat tubuhnya, mulai beraktivitas kembali, membantu putrinya membuat cookies dan mengundang para kerabat dan teman-teman untuk memberitakan tentang Yesus pada mereka. Tim dokter takut ia tidak akan bisa bertahan, tetapi kehidupan Yesus yang telah bangkit memenuhi tubuhnya ketika keluarganya ikut bersamanya melakukan perjamuan kudus. Meskipun wanita 75 tahun yang terkasih ini telah mengalami suatu mujizat spektakuler, kesembuhan melalui perjamuan kudus juga bisa melalui proses bertahap. Saat Anda melakukan perjamuan kudus, Anda akan semakin membaik seiring berjalannya waktu. Semakin sering Anda melakukannya, Anda semakin membaik. Saya pribadi telah mengalami ini. Beberapa tahun silam, saya mengalami suatu kondisi kulit yang mengganggu saya. Saya ke dokter dan ia mengatakan bahwa ini bisa disembuhkan, tetapi obat akan memiliki efek samping. Saya berkata, "Terima kasih banyak," dan pergi. Kesembuhan dari Allah jauh lebih baik, tidak ada efek samping. Jadi saya melakukan perjamuan kudus dan dengan iman saya menyatakan manfaat sepenuhnya dari tubuhnya yang terpecah-pecah bagi saya untuk area ini. Tetapi awalnya tidak terjadi apa-apa. Beberapa waktu kemudian saya tidak lagi menghadapkan masalah ini kepada Tuhan, tetapi saya masih melakukan perjamuan kudus dengan iman. Kemudian suatu hari saya menyadari bahwa saya sudah sembuh total. Saya tidak tahu kapan tepatnya kondisi itu lenyap, tetapi saya tahu bahwa saat saya terus melakukan perjamuan kudus, saya semakin
membaik, tidak ada drama, tidak spektakuler, tetapi itu tetap supranatural. Satu aspek lain dari perjamuan kudus yang kurang begitu diketahui adalah kuasa menyatakan kematian Tuhan. Paulus berkata, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. 1 Korintus 11 ayat 26. Mungkin Anda bertanya, Pastor Prince, bagian mana dari kematian Tuhan yang mesti kita beritakan? Dan pada siapa kita memberitakannya? Dalam ayat lain, Paulus berkata, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kolose 2 ayat 15. Jadi, ketika kita mengingat kematian Yesus, kita juga memberitakan kepada para pemerintah dan penguasa di udara bahwa mereka telah dilucuti karena Yesus telah menang atas mereka. Beberapa tahun silam, satu pasangan dari gereja kami memiliki rumah yang sebagian besar orang akan menyebutnya angker. Lebih tepat dikatakan bahwa ada roh-roh jahat yang mendiami tempat itu. Ini bukannya tidak lazim, karena roh-roh jahat biasanya berkumpul di tempat yang dimana pernah terjadi insiden tragis. Misalnya tempat terjadinya kecelakaan maut dan pembunuhan. Salah seorang penyewa di situ merasa ketakutan karena keluarganya mengeluh bahwa mereka melihat suatu sosok yang berseliweran di rumah itu. Dua rekan tim pastoral kami dan seorang diaken mengunjungi rumah itu dan melakukan perjamuan kudus di sana. Ketika Anda melakukan perjamuan kudus, Anda memberitakan pada kuasa kegelapan dan roh-roh jahatnya bahwa Yesus berdaulat. Dan ketika Anda mengaktifkan iman Anda pada karya salib Yesus yang sudah tuntas, genap, dan sempurna, setiap lutut harus bertelut dan setiap lidah harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini berarti setiap roh jahat harus enyah. Jadi, hanya dengan memberitakan kuasa kematian Yesus, rumah itu ditahirkan dari segala roh jahat. Sejak saat itu, tidak ada keluhan lagi. Sekarang, pasangan itu memiliki penyewa baru dan tidak mengalami masalah lagi dalam area ini. Yesus mengatakan agar kita melakukan perjamuan kudus sesering mungkin. Jadi pasti ada sesuatu yang berkuasa tentangnya. Apakah Anda berpikir bahwa Allah akan menyuruh kita melakukan sesuatu tanpa memikirkan berkat untuk kita? Orang-orang yang percaya pada kuasa dari pengorbanan sempurna di kayu salib itu tahu bahwa berkat-berkat kesehatan, pemulihan total, dan penyediaannya tersedia melimpah di mejanya. Begitu Anda menjadi orang percaya, Anda seorang imam. 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi, Anda dapat melakukan perjamuan kudus, bahkan melayani itu untuk orang-orang lain. Anda tidak memerlukan pendeta untuk melakukan itu. Di gereja, kami para pendeta melakukannya karena kami adalah otoritas rohani atas jemaat dan harus ada ketertiban dalam cara kami melakukan segala sesuatunya. Tetapi di luar gereja, Anda sebagai imamat rajani memenuhi syarat untuk melakukan perjamuan kudus Anda sendiri. Lakukan seperti yang Yesus katakan. Lakukan sesering mungkin, sesering yang Anda perlukan. Itu tergantung pada sebesar apa Anda membutuhkan kesehatan dan pemulihan totalnya. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus melakukannya setiap hari, tetapi jika Anda sakit, saya akan merekomendasikan agar Anda melakukan perjamuan kudus setiap hari. Saya tahu ada orang-orang yang sangat radikal yang memperlakukannya sebagai obat 3 kali sehari. Dan tahukah Anda, mereka mendapatkan hasil radikal. Beberapa orang berkata, Pastor Prince, jangan menjadi ekstrim. Kita yang percaya kepada Allah dan karya anaknya yang sempurna di Kalvari memang ekstrim, diberkati secara ekstrim. Jadi lakukanlah, karena perjamuan kudus adalah saluran Allah untuk mendatangkan kesembuhan dan pemulihan total bagi Anda. Allah telah menjadikannya sangat mudah bagi umatnya untuk hidup dalam kesehatan yang prima. Kita hanya perlu datang ke mejanya, mengarahkan iman kita pada tubuhnya yang terpecah-pecah untuk kesembuhan kita, dan lakukan saja. Itu sangat sederhana, tetapi sangat berkuasa. Itu sebabnya iblis telah mencoba mencuri kebenaran ini dari gereja dengan membuat orang-orang Kristen percaya bahwa mereka tidak boleh melakukannya. Itu sebabnya iblis telah mencoba mencuri kebenaran ini dari gereja dengan membuat orang-orang Kristen percaya bahwa mereka tidak boleh melakukannya, dan iblis melakukan itu dengan membuat mereka percaya bahwa mereka tidak layak datang ke meja Tuhan. Pemikiran yang keliru ini pada umumnya disebabkan oleh kesalahan interpretasi dari ayat-ayat berikut ini. 1 Korintus 11 ayat 29-30. Karena barang siapa makan dan minum dengan cara yang tidak layak, berarti makan dan minum penghukuman atas dirinya tanpa memahami tubuh Tuhan. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang tidur. Ketika saya masih Kristen belia, saya diberitahu, jangan datang ke meja Tuhan kalau ada dosa dalam hidupmu. Kalau kau tidak layak dan tetap ikut, kau bersalah pada tubuh dan darah Tuhan dan akan mendatangkan hukuman Tuhan atas dirimu sendiri. Saya tidak yakin apa arti semuanya itu, tetapi itu cukup untuk menakut-nakuti saya, dan saya selalu diberitahu, pastikan untuk introspeksi diri, untuk melihat apakah ada dosa dalam hidupmu, dan pastikan kau mengakui semua dosamu sebelum kau ikut. Saya tidak pernah berani mengikuti perjamuan kudus karena saya selalu bertanya-tanya, masih adakah dosa yang belum kau akui? Bukan berarti saya hidup dalam dosa, tetapi
tetapi saya tidak ingin mengambil resiko. Bagaimana jika saya lupa mengakui satu dosa? Hukuman akan menimpa saya, bukan? Dan mama saya tentunya tidak membesarkan anak bodoh. Jadi saya memilih untuk tidak mengikuti perjamuan kudus demi keamanan diri. Setiap kali elemen-elemen perjamuan kudus diadarkan pada saya akan melewatkannya. Saya pikir lebih baik saya tidak ikut. Tetapi ironisnya, dengan tidak datang ke meja Tuhan, saya merampok diri saya sendiri dari sumber kesehatan, kesembuhan, dan berkat Allah untuk saya. Legalistik dan pengajaran yang salah itu sangat merusak karena hal itu menghalangi kita untuk menerima apa yang telah Allah sediakan bagi kita. Jadi, mari kita membacakan untuk diri kita apa yang Paulus katakan agar kita dapat melakukan perjamuan kudus dengan cara yang layak. 1 Korintus 11 ayat 27-29. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum dengan cara yang tidak layak, berarti makan dan minum penghukuman atas dirinya tanpa memahami tubuh Tuhan. Pertama, dalam ayat 29, Paulus berkata bahwa jika Anda makan dan minum secara tidak layak tanpa mengakui tubuh Tuhan, Anda mendatangkan hukuman atas diri Anda sendiri. Mari kita luruskan yang satu ini. Kata dengan tidak layak adalah kata adverbia, artinya yang memberi keterangan pada kata kerja. Dalam kasus ini, dengan tidak layak mendeskripsikan tindakan makan dan minum, bukan mendeskripsikan orang yang makan atau minum. Jadi, Paulus bukan bermaksud mengatakan bahwa jika ada orang yang tidak layak, jangan ikut perjamuan kudus. Tetapi entah bagaimana gereja telah menyalahartikan pengajaran itu, dan sekarang orang-orang Kristen mengatakan jika kau tak layak jangan ikut perjamuan kudus. Mereka berkata kalau ada dosa dalam hidupmu jangan datang ke meja Tuhan kalau kau tak ingin menjadi lemah dan sakit dan mati sebelum waktunya. Mereka telah mengubah sesuatu yang dimaksudkan sebagai berkat menjadi kutuk. Apapun kasusnya, kita semua yang datang ke meja Tuhan memang tidak layak dan telah dilayakkan hanya oleh darahnya. Hanya kematian Yesuslah yang membuat kita memenuhi syarat untuk mengikuti perjamuan kudus. Paulus tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh ikut ambil bagian jika kita tidak layak. Ia mengatakan bahwa kita jangan mengikuti perjamuan kudus secara tidak layak. Apa artinya ikut dengan cara yang tidak layak? Bacalah yang seterusnya dari ayat 29 dan Anda akan menyimpulkan bahwa jika Anda gagal memahami atau mengerti arti pentingnya tubuh Tuhan, Anda makan dan minum dengan cara yang tidak layak. Jemaat Korintus mengikuti perjamuan kudus secara tidak layak karena mereka tidak mengerti bahwa tubuh Tuhan yang terpecah-pecah dimaksudkan untuk membawa kesehatan dan pemulihan seutuhnya bagi mereka. Dan dengan memperlakukan perjamuan kudus sebagai ritual, mereka melewatkan berkat-berkatnya. Mereka tidak mengerti arti dari roti. Mereka tidak tahu mengapa mereka mengikuti perjamuan kudus. Inilah artinya ikut perjamuan dengan cara yang tidak layak. Cara kita melakukan perjamuan kudus akan menentukan apakah kita akan mengalami manfaat-manfaat dari tubuh Tuhan. Jika sikap kita adalah itu hanya secuil roti, maka hanya akan seperti itulah manfaatnya. Dan kita telah merampok diri kita sendiri dari efek-efek yang memberi kehidupan dari roti di mejanya. 1 Korintus 11 ayat 20-22. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Paulus memberi mereka teguran keras, karena ketika mereka datang ke meja Tuhan, orang-orang yang lapar bergegas untuk giliran mereka, dan orang-orang lainnya menenggak anggur itu sampai mereka mabuk. Jadi Paulus tidak mengatakan bahwa jika Anda memiliki dosa dalam hidup Anda tak bisa mengikuti perjamuan kudus. Ia mengatakan agar kita mengikutinya dengan cara yang benar, yaitu dengan memahami bahwa tubuh Tuhan dipecahkan agar tubuh kita dapat pulih seutuhnya. Jangan mengikuti perjamuan kudus karena Anda lapar. Jika Anda lapar, makanlah lebih dulu di rumah. Yang Paulus katakan pada jemaat di Korintus agar mereka lakukan adalah memahami kuasa tubuh Tuhan yang terpecah. Ia mengajarkan pada kita bahwa ketika kita gagal untuk memahami tubuh Yesus, mestinya kita tidak mengikuti perjamuan kudus karena kita tidak mengklaim dengan iman apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Dan jika kita gagal memahami tubuh Yesus, kita menjadikan karyanya di kayu salib tidak efektif dan tanpa kuasa. Sejauh yang kita tahu, ketika Anda gagal memahami tubuh Yesus, sebenarnya Anda memandang rendah karyanya di atas kayu salib. Inilah yang dikatakan Fine Expository Dictionary tentang mengikuti perjamuan kudus secara tidak layak. Secara tidak layak, unworthy, Anaxios, NT 371 digunakan dalam 1 Korintus 11 ayat 27 tentang mengikuti perjamuan kudus secara tidak layak, yaitu memperlakukannya seperti
makanan biasa, seolah roti dan anggur itu hal biasa, tanpa memahami simbol seremonial dari roti dan anggur itu. Yesus ingin agar kita menerima roti itu dan percaya bahwa tubuhnya telah dipecahkan agar tubuh kita dapat dipulihkan. Dan ketika kita memahaminya dengan cara ini, kita memakannya secara layak. Ketika Anda datang ke mejanya dan mengaktifkan iman Anda pada tubuh Tuhan, Anda akan menerima manfaat-manfaat kesembuhan, kesehatan, dan pemulihan seutuhnya, dan Anda akan kuat, sehat, dan panjang umur. Kedua, saya diberitahu agar menguji diri, berarti mengecek apakah ada dosa dalam hidup saya dan mengakui semuanya. Untuk mengoreksi kesalahpahaman ini, kita harus memahami konteks pernyataan Paulus. Ia sedang membicarakan tentang makan dan minum secara tidak layak. Jadi, pertanyaan ini diikuti dengan Paulus yang mengatakan pada jemaat Korintus agar mereka menguji diri untuk melihat apakah mereka makan dan minum secara layak. Tidak ada bagian yang mengatakan bahwa Paulus menganjurkan agar mereka menguji diri untuk melihat apakah ada dosa dalam hidup mereka. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Melihat kembali ayat-ayat tersebut, jelas Paulus mengatakan bahwa tiap orang harus menguji diri untuk melihat apakah ia makan dan minum secara layak agar jangan mendatangkan hukuman Tuhan ke atas mereka sendiri. Hal ini sangat sederhana, tetapi sudah begitu lama para pengkhotbah membuat orang-orang Kristen menjadi takut dan sadar dosa. Padahal Allah ingin kita sadar anak Allah. Ia hanya ingin agar kita menguji diri untuk melihat apakah iman kita tertuju pada karya anaknya di kayu salib bagi kita. Ketiga, hukuman bukan berarti kemarahan atau murka Allah seperti yang dulu saya pikir. Bagi beberapa kalangan, orang-orang masih percaya bahwa hukuman di sini maksudnya Allah mengirim mereka ke neraka. Itu interpretasi yang tidak benar. Kata Yunani yang digunakan di sini adalah krima, yang artinya hukuman ilahi. Ketika Adam berdosa terhadap Allah, umat manusia dijatuhi hukuman ilahi. Kelemahan, sakit penyakit, dan kematian adalah sebagian efek dari hukuman ilahi itu. Selama kita di dunia, tubuh kita mengalami proses penuaan yang adalah bagian dari hukuman ilahi. Tubuh kita semuanya mengalami kerusakan dari hari ke hari. Setiap hari ada sel-sel otak kita yang mati. Perjamuan kudus adalah solusi Allah untuk mengimbangi kerusakan itu. Dan bahkan teman-teman Anda akan melihat hasilnya. Mereka akan mulai bertanya pada Anda, "Hei, kenapa kelihatannya kau terlihat semakin hari semakin muda? Sepertinya kau tak pernah menua." Suatu hari ketika kita ke surga, kita akan mendapati tubuh baru yang tak pernah menua, tak pernah lelah, dan tak pernah terlihat jelek. Hingga saat itu tiba, perjamuan kudus adalah cara Allah membantu kita mengimbangi proses penuaan ini dan hidup dalam kesehatan yang prima. Setiap kali Anda mengikuti perjamuan kudus, Anda membalikan efek-efek kutukan atau hukuman ilahi dalam tubuh Anda. Saya percaya bahwa sudah begitu lama iblis mencoba membutakan gereja terhadap kuasa tubuh Tuhan, dan itu karena ia tahu bahwa ia bukan tandingan orang-orang yang percaya pada kuasa tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Izinkan saya memberi Anda suatu contoh tentang bagaimana seorang anggota jemaat menghadapi suatu serangan kuasa gelap tetapi mengalahkannya melalui perjamuan kudus. Pada akhir 2003, gereja saya mengorganisir banyak perjalanan ke Israel. Setiap grup tur terdiri dari 120 orang. Keseluruhannya kami membawa 1.500 orang mengunjungi Tanah Suci. Pada salah satu perjalanan dalam penerbangan ke Israel, Suen, wanita berumur 20-an, mengalami trombosis vena dalam. Ini kondisi yang jarang diakibatkan oleh penggumpalan dalam pembuluh darah yang letaknya jauh di dalam paha atau kaki. Penyakit ini disebut sindrom kelas ekonomi karena beberapa orang mengalami kondisi ini ketika tempat duduk mereka sempit dengan tingkat kelembapan rendah. Penggumpalan akan terbentuk yang jika sampai menjalar ke paru-paru dapat menyebabkan kegagalan sistem pernafasan, dan ketika itu terjadi, itu bisa menyebabkan kematian. Dalam penerbangan itu, Suen merasakan kesakitan pada betis kanannya. Ketika ia keluar dari pesawat, tiba-tiba ia jatuh. Bola matanya bergulir ke atas dan mulutnya mulai berbusa. Kru pesawat itu sangat profesional dan segera menelpon ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, mendadak detak jantungnya berhenti. Gumpalan itu telah menjalar dari kaki ke jantungnya dan akhirnya ke salah satu paru-parunya, menyebabkan henti jantung. Ketika ambulans tiba di Asaf Harofeh Medical Center, ia sudah membiru. Mereka membawanya ke unit kecelakaan dan darurat. Di sana mereka
mereka mencoba memberinya pernafasan buatan. Para dokter menanyakan tentang keluarga dekatnya karena mereka percaya ia tidak akan bertahan. Mereka sudah hampir menyatakan kematiannya. Tetapi ajaibnya, setelah upaya terakhir, mereka berhasil mengaktifkan jantungnya kembali. Tetapi kondisinya kritis karena gumpalan itu membuatnya sulit bernafas. Ia tidak sadarkan diri dan ada berbagai selang yang dimasukkan ke hidung dan tenggorokannya. Tim dokter memantaunya dengan cermat, khawatir jika gumpalan itu akan menimbulkan kegagalan sistem pernafasan. Sore itu, suami, saudara perempuan, dan ipar Suen yang semuanya sangat percaya akan kuasa tubuh Yesus yang membawa kesembuhan, melakukan perjamuan kudus bersama, memperkatakan kesehatan dan pemulihan total untuk tubuh Suen. Waktu itu, saya sedang berada di bagian lain di Israel bersama para pemimpin saya, dan baru 4 hari kemudian, saya bisa berada di tempat Suen. Ketika kami tiba di rumah sakit, para dokter menginformasikan pada keluarga Suen bahwa kondisinya memburuk. Saya dan para pemimpin melakukan perjamuan kudus dan memperkatakan manfaat tubuh Yesus yang terpecah atas Suen. Keesokan harinya, ia sadar kembali dan para dokter yang memantau gumpalan itu dengan cermat sudah tidak menemukannya lagi. Mereka tidak tahu harus berpikir bagaimana dan tidak berani terlalu optimis. Mereka terus memantau Suen dengan teliti, tetapi hari lepas hari, meskipun mereka terus mencari gumpalan itu, mereka tak dapat menemukannya. Pada waktu yang bersamaan, Suen mulai semakin kuat. Seminggu kemudian, mereka memperbolehkannya keluar dari rumah sakit. Setelah ia meninggalkan rumah sakit, ia bergabung dengan grup tur berikutnya dan mengunjungi Garden Tomb, tempat terjadinya kebangkitan Yesus. Setelah semuanya itu, para anggota keluarga Suen mengaku bahwa awalnya mereka merasa takut dan gamang. Tetapi, dari pengajaran yang pernah mereka terima, mereka tahu bahwa ini bukan pekerjaan Tuhan, melainkan serangan iblis. Mereka sangat dikuatkan pada saat mereka ingat kesaksian Ibu Albert yang disembuhkan ketika ia menerima roti dan anggur perjamuan kudus di ruang ICU. Jadi, saat melakukan perjamuan kudus, mereka sangat yakin bahwa Suen akan menerima kesehatan dan pemulihan total. Di tengah serangan gencar kuasa kegelapan, kita akan mengalami kemenangan ketika kita percaya bahwa apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu lebih berkuasa dari serangan iblis apapun. Dan begitu kita menyadari penderitaan Yesus yang luar biasa agar tubuh kita dapat dipulihkan total, kita akan yakin bahwa memakan tubuhnya yang terpecah akan mendatangkan kesehatan bagi tubuh kita. Jika Anda masih sulit percaya bahwa makan secuil roti dapat membawa kesehatan dan pemulihan total bagi tubuh Anda, izinkan saya mengarahkan Anda kembali ke Taman Eden. Di sana, Adam hanya memakan secuil dari buah tersebut dan ia menjerumuskan seluruh umat manusia ke dalam dosa. Dosanya lah yang membawa penyakit dan akhirnya kematian. Jadi, dalam rahmat dan hikmatnya, Allah merancang suatu solusi sempurna karena dengan tindakan memakan yang sederhana itu, Adam membawa penyakit dan kematian. Allah menetapkan bahwa tindakan ikut makan secuil roti perjamuan yang sederhana itu akan mendatangkan kesehatan dan pemulihan total bagi umatnya. Marilah sekarang mengikuti perjamuan kudus dan mengaktifkan iman untuk pengampunan dan kesembuhan kita. Sebelum Anda melakukannya, ketahuilah bahwa Allah ingin Anda baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. 3 Yohanes 1 ayat 2. Siapkan roti dan anggurnya dan jangan tergesa-gesa. Ingatlah, ini bukan ritual. Secara pribadi, Anda akan segera mengalami kembali kasih-Nya bagi Anda. Dengarkan Ia berkata pada Anda, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang terpecah untukmu. Lihatlah matanya yang berkobar dengan kasih saat Ia berkata pada Anda, cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku yang tercurah untukmu. Lihatlah, Tuhan menanggung semua dosa dan penyakit Anda. Ia menanggung dosa-dosa Anda pada tubuhnya di kayu salib. Lihatlah, Ia menanggung kondisi-kondisi fisik Anda juga pada tubuhnya. Jika Anda memiliki tumor, lihatlah tumor itu pada tubuhnya. Penyakit apapun yang mungkin Anda derita, lihatlah penyakit itu pada tubuhnya. Penyakit itu sudah tidak ada lagi di tubuh Anda. Lihatlah kesehatannya menjadi milik Anda. Sungguh, Ia menanggung dosa-dosa Anda dan memikul semua penyakit Anda. Jadi, saat Anda mengikuti perjamuan kudus, aktifkan iman Anda pada roti dan anggur itu. Angkat roti pada tangan Anda dan katakan ini, terima kasih Yesus atas tubuhmu yang telah terpecah untuk kesembuhanku, kesembuhan pasanganku, dan kesembuhan anak-anakku. Terima kasih karena oleh bilur-bilurmu, oleh semua pukulan yang kau tanggung, oleh semua cambukan pada punggungmu, kami disembuhkan total. Aku percaya dan aku menerima. Makanlah rotinya. Kemudian, angkatlah cawan anggur pada tangan Anda dan katakan ini, terima kasih Yesus atas perjanjian baru yang diukir oleh darahmu. Darahmu telah membawa pengampunan bagiku dan mentahirkanku dari setiap dosa. Terima kasih karena darahmu telah membenarkanku. Dan saat aku meminumnya, aku merayakan dan menerima warisan kebenaran yang adalah pemeliharaan, kesembuhan, pemulihan total, dan kesejahteraan. Minumlah anggurnya. Terima kasih Yesus. Aku mengasihimu karena kau terlebih dahulu mengasihiku. Berbagai kesaksian tentang mujizat kesembuhan melalui perjamuan kudus terus berdatangan. Beberapa dari antaranya dicatat di sini untuk lebih membangkitkan iman Anda.
Sejak Juli 2003, saya mengalami flek ringan, pendarahan sporadis. Setelah haid saya selesai, ini akan berlanjut selama 6 hingga 7 hari. Merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Saya berkonsultasi dengan ginekolog saya. Berbagai pemeriksaan fisik dilakukan, termasuk pemindaian dengan ultrasound, tetapi tidak ada yang terdeteksi. Akhirnya, dokter hanya bisa mengaitkan pendarahan tersebut dengan ketidakseimbangan hormonal. Saya khawatir ketika dokter mengatakan tidak bisa membantu saya. Pada suatu hari, di pertengahan Desember itu, setelah Pastor Prince menyampaikan rangkaian pengajaran tentang pentingnya perjamuan kudus, suami saya bersama 2 anak gadis kami dan saya mulai melakukan perjamuan kudus setiap hari. Pada Februari 2004, saat berdiri di meja makan dan mengambil makanan untuk anak perempuan saya mengeluarkan sebuah gumpalan berukuran sekitar 2,5 cm. Saya agak terkejut dan mengatakan pada suami saya bahwa ini pasti mujizat. Hari berikutnya, saya membawa gumpalan itu ke rumah sakit agar dokter dapat melakukan tes untuk menentukan sifat dan isi gumpalan itu. Laporan menunjukkan bahwa polip tersebut tidak bersifat kanker. Sejak itu, flek itu berhenti total dan saya bersyukur pada Tuhan atas mujizatnya. Saya dihindarkan dari prosedur menyakitkan di mana sang ginekolog akan harus mengeruk polip itu dari dinding rahim saya. Puji Tuhan, Ia menanggung semua dosa dan penyakit saya di kayu salib, dan ketika saya menerima karyanya yang sudah tuntas melalui perjamuan kudus, saya disembuhkan. Tak perlu dikatakan lagi, keluarga kami terus merayakan perjamuan kudus setiap hari. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Stephanie Wong. Sepanjang hidup saya menderita kram menstruasi hingga Allah menyembuhkan saya ketika saya melakukan perjamuan kudus. Beberapa bulan lalu, ketika tiba saatnya menstruasi itu, saya diserang gelombang kesakitan yang sangat menyiksa. Tangan dan kaki saya dingin dan berkeringat dan wajah saya seputih kertas. Saya terkapar di tempat tidur, berguling dari sisi ke sisi dan mengerang kesakitan. Sebagai orang percaya baru, saya tidak begitu mengetahui tentang apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib untuk saya. Puji Tuhan, waktu itu saya sedang bersama tunangan saya dan dia orang percaya yang sungguh percaya. Ia bergegas ke dapur untuk mengambil jus anggur dan roti dan kami melakukan perjamuan kudus. Dalam sekejap dan secara ajaib, rasa sakit itu mereda. Ibu saya menjelaskan pada saya bahwa Yesus menanggung penderitaan dan sakit penyakit kita di kayu salib, termasuk kram menstruasi. Saat itu, saya tidak mengerti apa maksudnya. Tetapi sekarang, saya mengerti. Ketika saya datang ke gereja sepanjang tahun lalu, saya menyadari dengan pasti, bukan mungkin bahwa Yesus telah menanggung sakit penyakit dan penderitaan kita. Iman saya datang melalui pendengaran, dan itu pendengaran akan firman Kristus. Setelah insiden di mana saya disembuhkan melalui perjamuan kudus, setiap kali nyeri haid itu datang, saya akan berkata, "Nyeri, pergi dalam nama Yesus," karena Dia telah menanggung penderitaan saya di kayu salib. Kemudian, saya akan melakukan perjamuan kudus. Saya bersyukur pada Yesus, karena 1 tahun sudah berlalu sejak terakhir kalinya saya mengalami kram haid. Belum lama ini, saya bertemu dengan beberapa teman lama, dan mereka bercerita bahwa mereka meminum pil-pil dan menghindari minuman dingin untuk meredakan kram menstruasi. Sekarang saya tahu bahwa ada suatu cara yang lebih mudah. Percaya pada karya Yesus di kayu salib juga mendatangkan kesembuhan bagi kita. Yesus mati untuk menanggung penderitaan kita karena Dia ingin sukacita kita penuh. Saya menyadari bahwa hatinya pasti pedih ketika dulu Dia melihat saya kesakitan. Bagaimana Anda bisa bersukacita ketika Anda mencengkram perut Anda dalam kesakitan? Sekarang saya bahkan minum minuman dingin ketika saya menstruasi dan saya tidak mengalami kesakitan apapun. Puji Tuhan, apa yang dilakukannya dalam hidup saya tidak berhenti sampai di sini. Ada begitu banyak yang telah Dia berikan dan lakukan bagi saya. Dia benar-benar telah mengubah saya dalam tahun-tahun ini dan telah memberi saya sukacita yang luar biasa. Dia sangat menakjubkan. Saya bisa terus menceritakan tentang berbagai keajaiban yang dilakukannya bagi saya. Adeline Yeo. Sudah seminggu putri kami yang berumur 16 bulan, Joy, mengalami demam dan hidung meler. Saya sudah membawanya ke dokter umum beberapa kali, tetapi pengobatan yang diberikan tidak membantu. Ketika kondisinya memburuk dan ia mulai muntah, kami membawanya ke rumah sakit dan mereka langsung menempatkannya ke bangsal khusus. Menurut diagnosis awal dokter, Joy terkena flu perut dan infeksi dada. Kemudian, itu berubah menjadi kegagalan liver akut. Yang mengherankan kami, dokter mengatakan bahwa livernya memburuk sangat cepat hingga persentase kemungkinan Joy bertahan hanya 20%. Transplantasi liver direkomendasikan, tetapi bahkan dengan itu pun kesempatannya untuk bertahan hanya naik 30%. Berita itu mengguncang kami. Sekarang saya merasa seolah dunia saya runtuh. Memikirkan akan kehilangan putri saya membuat semua yang tadinya penting menjadi tampak sepele. Kekhawatiran saya tentang tidak bisa pergi bekerja menjadi tidak relevan. Saya dilanda rasa bersalah dan penyesalan saat saya teringat masa-masa bahagia kami menjadi satu keluarga dan betapa terbaik
terbatasnya itu karena banyaknya komitmen kami. Di tengah semua pergolakan itu, saya memutuskan untuk menelpon seorang teman dari New Creation Church untuk meminta didoakan. Meskipun waktu itu saya bukan Kristen, ia mengajak salah seorang pastornya untuk datang dan mendoakan kami. Hari itu, 5 Maret 2004, Pastor Mark memimpin saya dalam doa keselamatan. Kemudian ia dan asistennya Christina berdoa untuk Joy. Setelah itu, kami melakukan perjamuan kudus dan mereka menyatakan bahwa karena tubuh Yesus telah dipecahkan, Joy kecil akan dipulihkan seutuhnya. Hari itu, untuk pertama kalinya, harapan memenuhi hati saya dan saya merasakan kehangatan yang melingkupi saya. Dalam benak saya melihat diri saya menggendong Joy di gereja dan terlintas suatu pikiran, Joy akan disembuhkan dan kami akan bersaksi kepada dunia. Saya tidak berani menceritakan ini pada siapapun, termasuk suami saya. Saya tidak ingin mereka terlalu berharap, tetapi sekarang saya merasa seolah saya bisa menyerahkan segala kekhawatiran saya kepada Tuhan. Tetapi melihat bayi kecil saya dengan berbagai jarum dan selang dari segala ukuran yang mencuat dari setiap bagian tubuh rapuhnya itu menyayat hati saya. Saya tak sanggup melihatnya saat para perawat mencari-cari pembuluh darah baru untuk menyelipkan jarum mereka. Mereka bahkan harus mencari dari pembuluh darah di kedua ketiaknya dan membuat lubang kecil dekat area perutnya untuk dimasuki tabung. Di masa lalu, saya hanya bisa berdiri tak berdaya, tetapi kali ini saya bisa berdoa dan saya mendapati bahwa doa tidak sulit. Itu adalah jeritan hati yang alami kepada Bapa Surgawi saya. Awalnya, saya memohon agar Allah mengembalikan Joy pada saya. Saya mengatakan agar ia boleh mengambil nyawa saya sebagai ganti nyawa Joy. Saya mati-matian mencari mujizat, tetapi tidak begitu tahu bagaimana mesti berdoa. Puji Tuhan, ia tidak menjawab doa itu. Sebagai gantinya, Tuhan mengirim Christina untuk mengajari saya berdoa. Darinya, saya mulai melihat bahwa Allah jauh lebih mengasihi gadis kecil saya ketimbang saya mengasihinya. Saya menyadari bahwa saya tidak harus menyerahkan apapun untuk kesembuhannya, karena Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk membayar kesembuhan bagi Joy. Christina mengatakan agar saya mengklaim manfaat kesembuhan dari karya Yesus yang sempurna di kayu salib. Ia mengatakan pada saya bahwa setiap laporan negatif tentang Joy hanya sementara, tetapi apa yang Yesus lakukan itu permanen. Saya mulai memperkatakan Mazmur 91 atas Joy, dan bahkan dengan berani saya mengucap syukur kepada Tuhan atas semua rencana yang Ia siapkan bagi Joy. Saya paling dikuatkan saat seorang kolega saya juga dari New Creation Church datang dan memperkatakan suatu ayat dari Mazmur 118 atas Joy. Kau tidak akan mati tetapi hidup, dan kau akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sabtu itu kondisi Joy memburuk dan ia menjadi kuning karena sakit kuning. Tim dokter menjelaskan bahwa livernya memburuk sampai ke titik di mana hanya transplantasilah yang bisa menyelamatkannya. Saya, berikut suami dan saudara perempuan saya, bersedia menjadi donor. Sore itu kami diminta pulang untuk beristirahat karena mereka perlu melakukan pemeriksaan pada kami untuk transplantasi esok harinya. Tetapi istirahat yang kami harapkan itu tidak pernah datang karena putri kami yang lebih tua, Victoria, yang waktu itu berumur 2,5 tahun, mulai menunjukkan gejala-gejala yang sama seperti Joy. Ia bangun pada jam 3 dini hari dengan demam dan muntah. Saya berdoa, tetapi memutuskan untuk memeriksakannya ke rumah sakit. Sekitar jam 6.45 Minggu pagi, setelah dokter mengonfirmasikan bahwa Victoria baik-baik saja, ia menunjukkan laporan bab terakhir Joy. Dokter yang penuh kepedulian dan bermaksud baik ini memandu saya melihat halaman demi halaman berita buruk itu dan mengatakan bahwa transplantasi memang sangat diperlukan untuk menyelamatkan Joy. Tetapi saat ia terus menjelaskan, diam-diam saya menolak setiap laporan negatif itu dalam hati. Saya teringat kata-kata Christina bahwa ini hanya sementara dan bahwa bayi saya sudah disembuhkan. Saya sudah melakukan perjamuan kudus setiap hari dan mengklaim kesembuhan ilahi untuk Joy. Bahkan, saya sudah menjadikan satu pojokan di rumah sakit tempat teman-teman dan keluarga kami akan berkumpul untuk menyembah Tuhan dan berdoa. Saya pasti telah menimbulkan cukup kegaduhan, tetapi staf rumah sakit masih selalu bersikap baik. Beberapa dari mereka bahkan khawatir bahwa saya akan terlalu berharap pada semua doa itu, sehingga ketika kabar buruk itu datang, saya tidak akan bisa menghadapi kenyataan. Salah seorang dari mereka bahkan terdengar berkata, dia banyak sekali berdoa. Apakah dia benar-benar berpikir akan ada mujizat? Tetapi saya tidak peduli. Saya terus berharap pada Yesus. Saya memintanya untuk mengirimkan dokter-dokter, perawat-perawat, dan penolong-penolong yang terbaik. Saya bahkan berdoa agar setiap tetes obat akan diberikan oleh Allah sendiri. Saya meminta para malaikat untuk menjaga putri saya dan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa setiap menit Allah merekonstruksi liver Joy dan memberinya organ baru. Sekitar jam 10.30 pagi yang sama, tiba-tiba dokter datang ke ruang perawatan dengan wajah muram. Saya memberanikan diri untuk menghadapi yang terburuk. Hati saya kembali siap untuk menolak setiap laporan negatif, tetapi yang datang bukan kabar buruk. Ia mengatakan bahwa liver Joy dalam proses pemulihan. Ia mengatakan bahwa dengan tingkat pemulihan seperti itu, mungkin Joy tidak akan memerlukan transplantasi. Seluruh keluarga saya bersorak
bersorak penuh sukacita. Setelah pergumulan mental dan emosional yang panjang, mendadak saya mendapati berita itu terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Saya bertanya-tanya, apakah mereka mengatakan itu hanya agar saya merasa lebih lega? Saya tidak yakin apakah hal yang bijak jika pada titik ini saya terlalu berharap. Bagaimanapun juga, baru 4 jam lalu saya membaca laporan mencekam itu. Saya menelpon Christina. Ia tidak bisa berhenti bersukacita, dan saya mulai berterima kasih kepada Tuhan saat dampak karyanya perlahan mulai mengendap dalam hati saya. Dengan iman yang makin dikuatkan, saya pergi ke gereja untuk mengikuti ibadah pukul 2 siang. Hadirat Tuhan di tempat itu sungguh luar biasa. Begitu saya melangkah masuk, saya merasakan kasih Allah melanda saya. Saya hanya memberikan saksi penuh syukur dan sukacita. Ketika saya tiba di rumah sakit setelah kebaktian, dokter memberikan berita-berita terbaru. Kami diberitahu bahwa Joy kondisinya terlalu baik untuk masuk dalam daftar transplantasi. Kemudian dokter yang baik itu mengatakan pada saya bahwa Joy sangat beruntung karena mereka tidak melakukan hal khusus apapun yang bisa menghasilkan pemulihan semacam itu. Saya tahu itu bukan keberuntungan, dan saya terus memuji dan berterima kasih kepada Tuhan atas mujizat itu. Seninnya, hari yang dijadwalkan untuk transplantasi, alih-alih prosedur pembedahan lagi. Ironisnya, kami menyaksikan jarum demi jarum dan selang demi selang dilepas dari putri kecil kami, dan dalam hitungan hari ia dipindahkan dari unit perawatan intensif ICU. Rabunya, kerabat dari banyak pasien lain di ICU bangsal anak mendatangi saya untuk menanyakan bagaimana mujizat itu bisa terjadi. Saya hanya menyaksikan pada mereka bagaimana Allah dalam kasih-Nya telah menyembuhkan putri saya dan meminta Pastor Mark untuk mendoakan anak-anak yang mereka kasihi juga. Jadi, Pastor Mark berkeliling bangsal untuk mendoakan yang sakit. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, pembawa sukacita mungil saya sudah diperbolehkan pulang. Segala kemuliaan bagi Yesus karena Ia sungguh mengembalikan Joy, sukacita itu ke dalam hidup kita semua. Samantha Wong. Saya telah mengalami kesakitan yang menusuk di sisi bawah telapak kaki kanan saya setelah saya mengalami cedera dalam suatu latihan fisik. Awalnya, saya membiarkannya, berpikir itu akan sembuh dengan sendirinya. 6 bulan kemudian, telapak kaki saya masih nyeri, bahkan menjadi semakin parah, sampai mempengaruhi waktu saya berjalan atau bahkan berdiri. Cedera itu menimbulkan kesakitan yang cukup menyiksa setiap kali saya menginjak pedal saat bermain keyboard dalam kebaktian berbahasa Mandarin kami. Yang lebih buruk lagi, lutut kanan saya cedera saat saya mengikuti kelas aerobik. Saya mendoakan kaki saya dan mengklaim kesembuhan, tetapi tidak terjadi apa-apa. Saya bahkan mencoba pijat refleksi kaki untuk meredakan nyeri, tetapi itu hanya sementara. Rasa nyeri itu akan kembali beberapa jam kemudian. Suatu hari pada bulan Februari, seorang teman membelikan roti matzah dari Israel untuk saya dan suami. Pada bulan Maret, kami mulai melakukan perjamuan kudus setiap pagi sebelum berangkat ke tempat kerja. Dalam 2 minggu, nyeri pada telapak kaki saya hilang. Lutut saya yang cedera juga pulih total. Saya tidak tahu pasti tanggal atau hari kesembuhan itu terjadi. Saya menyadarinya ketika suatu hari saat saya menumpukan seluruh bobot tubuh saya pada kaki kanan saya dan mendapati bahwa rasa nyeri itu sudah hilang. Ketika saya menyadari bahwa telah terjadi suatu mujizat, saya melompat-lompat di sekeliling saya hanya untuk menguji kesembuhan saya. Telapak kaki dan lutut saya terasa seperti baru. Harus saya akui bahwa cara kesembuhan yang datang melalui perjamuan kudus memang di luar pemahaman saya, tetapi saya tidak perlu mengetahui setiap hal sebelum saya mulai melakukan apa yang telah Tuhan katakan itu baik bagi saya. Saya tak bisa membayangkan apa yang akan terlewatkan oleh saya dan suami jika kami tidak melakukan perjamuan kudus. Sekarang, setelah Tuhan menunjukkan dengan sekilas pada kami bagaimana tubuhnya memberi kami kesehatan ilahi yang prima dan darahnya memberi kami kebenaran ilahi, kami akan terus ikut melakukan perjamuan kudus dan bersandar pada karyanya yang sudah tuntas. Catherine Shaw. Jika Anda ingin menerima sesuatu yang telah Yesus lakukan bagi Anda dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, tolong ucapkan doa ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau telah mengasihi dan mati bagiku di atas kayu salib. Darah-Mu yang tak ternilai menyucikanku dari semua dosa-dosaku. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku sekarang dan selamanya. Aku percaya bahwa Engkau bangkit dari antara orang mati dan sekarang Engkau hidup karena karya-Mu yang sudah tuntas. Sekarang aku menjadi anak Allah yang dikasihi dan surga adalah rumahku. Terima kasih karena telah memberikanku hidup yang kekal dan memenuhi hatiku dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu. Amin.